Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang kali ini berjudul Beragama yang Belum Dewasa. Kalau kita bisa menemukan kebenaran dalam doa Bapa Kami, kita akan benar-benar takjub terhadap kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa Kami tersebut. Setelah mengerti, tentu cara kita memandang doa Bapa Kami menjadi berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya, pemahaman kita mengenai bagaimana menjalani kehidupan Kristiani juga menjadi berbeda. Seharusnya demikian pula dengan pemahaman kita terhadap berbagai tema yang Yesus ajarkan di dalam Injil. Oleh sebab itu, kita tidak boleh merasa puas dengan pemahaman Alkitab yang sudah ada, sehingga kita tersandera dalam pengetahuan Alkitab warisan dari para pendahulu kita dan terparkir di tempat yang sama. Seiring perjalanan waktu dan perubahan keadaan zaman, Roh Kudus pasti membuka pikiran orang percaya untuk menerima pencerahan-pencerahan baru mengenai kebenaran Tuhan untuk menghadapi dunia yang semakin jahat. Ketika murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus agar diajarkan berdoa, pasti konsep murid-murid mengenai berdoa sama seperti orang Yahudi lainnya. Dengan diajarkannya doa Bapa Kami, seharusnya konsep beribadah termasuk di dalamnya mengenai berdoa, harus juga berbeda dengan konsep agamawi yang telah mereka kenal sebelumnya sebagai orang-orang yang beragama Yahudi, agama Samawi. Memasuki dekade zaman anugerah, pola ibadah manusia berubah sama sekali. Kalau pada zaman Perjanjian Lama, ibadah menekankan ritual atau seremonial, tetapi di zaman Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengajarkan ibadah yang berbeda, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Dengan memahami makna menyembah dalam roh dan kebenaran dalam tanda kutip, maka pengertian doa dalam konteks umat Perjanjian Baru akan menjadi benar pula. Yang harus ditekankan dalam berdoa adalah membangun relasi setiap saat dengan Allah. Dalam hal ini, asumsi kita mengenai berdoa tidak lagi hanya sekedar melipat tangan, menekuk lutut pada jam atau tempat tertentu, dan dengan cara-cara tertentu. Bagi umat pilihan, upacara atau seremonial agama atau liturgi di gereja seharusnya tidak lagi menjadi media utama untuk bersekutu dengan Allah. Pertemuan di gereja lebih kepada media persekutuan antar umat dan umat secara komunitas dengan Allah. Media utama persekutuan antara orang percaya sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa seharusnya berlangsung sepanjang perjalanan hidup, setiap saat, dalam segala hal yang dilakukan dan dimanapun seseorang berada. Kita harus dapat menghayati
bahwa Allah yang benar pasti cerdas dan mulia. Allah tidak berurusan dengan manusia hanya melalui seremonial agama atau liturgi. Pola seperti ini bukanlah pola orang beriman yang dewasa. Agama yang belum dewasa. Agama Yahudi adalah pola agamawi yang belum dewasa jika dibanding dengan pola ibadah umat Perjanjian Baru, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi, kalau umat masih menggunakan seremonial agama atau liturgi untuk berurusan dengan Allah, ini berarti umat yang belum dewasa. Untuk sementara waktu, bagi orang Kristen yang baru, Allah menolerir ketidakdewasaan umat, ketidakmengertian umat tentang dirinya, siapa dan bagaimana dirinya. Mereka masih ada di tingkat seremonial. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, orang percaya harus menjadi semakin dewasa, harus mengenal dengan benar siapa Allah dan apa yang Dia kehendaki dalam berinteraksi dengan Allah. Ibadah orang percaya harus dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh, dalam tanda kutip, itu berarti tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta cara-cara atau tata cara upacara agama. Masuk zaman Perjanjian Baru, pola agamawi seperti agama Yahudi harus ditinggalkan. Orang-orang Yahudi sebagai orang agamawi sangat giat dalam hidup keberagamaannya. Bagi mereka, berdoa adalah kegiatan sehari-hari yang sangat kuat mewarnai hidup mereka. Tetapi mereka menekankan secara seremonial. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami dalam beberapa Injil, khususnya Injil Matius, Yesus sedang mempercakapkan hal berdoa. Salah satu faktor yang merusak kehidupan iman murni orang percaya adalah konsep berpikir yang salah mengenai doa. Banyak orang Kristen memiliki pengertian mengenai doa yang sangat dipengaruhi oleh konsep agama di luar Kristen, termasuk pengaruh agama Yahudi di Perjanjian Lama. Kita tidak bermaksud melupakan Perjanjian Lama, tetapi kita harus mengerti bahwa pola ibadah Perjanjian Lama adalah pola ibadah umat yang belum dewasa, serta belum mengenal dengan benar siapa Bapa. Yesus datang untuk memperkenalkan siapa Bapa. Matius 11 ayat 27. Kalau hari ini banyak orang Kristen tidak memahami dengan benar hal ibadah dan doa dalam konteks umat Perjanjian Baru, itu disebabkan karena mereka tidak mengerti bagaimana memahami Alkitab dengan perspektif umat Perjanjian Baru. Banyak orang Kristen memandang Alkitab tanpa melihat konteksnya. Untuk memahami kebenaran Alkitab, kita harus dengan sangat teliti memahami konteks Perjanjian Lama yang berbeda dengan konteks Perjanjian Baru. Dalam hal ini, meliputi memperhatikan konteks pasal, konteks ayat, latar belakang, dan lain sebagainya. Namun, selain hal ini, orang percaya harus terus-menerus menerima pewahyuan kebenaran
untuk dapat mengantisipasi keadaan dunia yang sudah berubah. Umat yang masih menggunakan seremonial agama atau liturgi untuk berurusan dengan Allah adalah umat yang belum dewasa. Demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.